Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad, Romi, Fatimah, Aisyah. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas muatan pembelajaran IPA. Kelas 6, tema 1, subtema 2. Dengan materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Ya, betul. Yakni tentu kalian semua sudah mengetahuinya bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk untuk hidup, untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual, yaitu tanpa perkawinan. Nah, anak hebat, mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan pembahasan terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada berapa macam? Ya, ada 3 macam. Apa saja? Yaitu ovipar yang pertama, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Mari kita pelajari satu-satu ya perkembangan tersebut. Pertama, ovipar. Ada yang tahu apa itu ovipar? Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara, ya benar, dengan cara bertelur. Pada telur setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu hingga menetas. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina. Nah, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Apa saja ciri hewan ovipar? Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Ya, hewan ovipar tidak memiliki daun telinga. Kemudian tidak memiliki kelenjar susu, sehingga hewan ini tidak apa? Ya, sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya karena tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga, tidak memiliki masa mengandung.
Nah, hewan ovipar tidak memiliki masa mengandung karena dia bertelur. Contoh hewan berkembang biak dengan pembuatan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah seperti katak dan ikan. Nah, anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasannya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang apa? Tentang hewan vivipar. Yang pertama adalah hewan ovipar, singkatnya yaitu hewan yang bertelur. Kemudian hewan vivipar. Ada yang tahu apa itu vivipar? Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan sel telur atau ovum. Kemudian akan dibuahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Adapun lama masa kehamilan yaitu berbeda antara setiap jenis-jenis hewan ya anak-anak. Ciri-ciri umum hewan vivipar ada yang tahu? Nah, ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga. Kalau ovipar tadi tidak memiliki daun telinga, tetapi vivipar ini mempunyai daun telinga. Tubuhnya ditutupi rambut. Kemudian memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contohnya apa? Contoh hewan vivipar antara lain seperti kelinci, kucing, sapi, harimau, lumba-lumba, dan kelelawar. Nah, lumba-lumba ini merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, selanjutnya ada hewan ovovivipar. Nah, ini jenis perkembang biakan hewan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua yaitu ovovipar. Kemudian yang kedua yaitu vivipar, yaitu perkembangbiakan secara melahirkan. Nah, yang ketiga ini adalah gabungan keduanya, yaitu hewan ovovivipar. Ada yang tahu pengertiannya? Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, sekilas hewan ovovivipar hampir mirip dengan ovipar. Namun yang membedakan telur pada hewan ovovivipar adalah disimpan di dalam tubuh hingga menetas, tidak dikeluarkan. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan. Nah, adapun ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain telur berkembang di dalam tubuh sang induk. 1. 2. Tidak menyusui. Yang ketiga, hanya janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Kemudian, saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk. Nah, dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh, ayo hewan ovovivipar ada kadal, kemudian bunglon, ular, kuda laut. Kalau yang di laut, ikan pari dan hiu. Nah, anak-anak hebat, itulah demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa diulang-ulang ya pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, Bapak minta maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, dan tingkah laku Bapak minta maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.